Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu tugas ujian akhir semester dari program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi, mata kuliah Teori dan Praktik Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Tama, PhD, MSI, tentang dampak ulasan Google terhadap kepercayaan masyarakat akan layanan kesehatan di rumah sakit. Di era digital yang semakin maju, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan banyak orang yang merambah hampir semua aspek pekerjaan, pendidikan, dan tentunya kesehatan. Khususnya di bidang kesehatan, internet berperan signifikan dalam menyediakan informasi tentang penyakit, fasilitas kesehatan, dan tentunya pengalaman pasien yang semakin mempengaruhi keputusan dalam memilih layanan kesehatan. Pentingnya ulasan online dan peringkat dampak positif rumah sakit terhadap kualitas pelayanan kesehatan akan meningkatkan akuntabilitas dan tentunya transparansi. Namun rumah sakit, khususnya yang dikelola oleh pemerintah, seringkali belum menyadari untuk mengadopsi internet sebagai sarana peningkatan kualitas layanan dibandingkan dengan metode tradisional seperti survei kepuasan masyarakat yang saat ini masih dijalankan. Berikut ini adalah beberapa fenomena, baik itu fenomena ideal maupun aktual yang akan saya coba paparkan terkait kasus yang tadi saya akan sampaikan. Yaitu yang pertama adalah Google Review sebagai platform yang unggul dalam memberikan informasi terstruktur, netral, dan mudah diakses. Google Review memberikan informasi yang langsung terhubung dengan profil rumah sakit, termasuk lokasi, jam operasional, nomor kontak, dan juga ulasan penggunanya. Ulasan di Google yang terstruktur tadi dalam bentuk rating bintang, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengevaluasi secara cepat. Di dalam itu juga menyediakan Google Maps yang sering menjadi aplikasi utama dalam mencari lokasi, dan ulasan di Google itu dapat langsung muncul tanpa perlu membuka platform lain. Dari fenomena aktual, ternyata ini cukup selaras, di mana saat ini Google masih sebagai alat pencarian yang dominan, di mana Google adalah mesin pencari utama yang masih digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga ulasan di Google Review lebih mudah ditemukan dibandingkan ulasan di media sosial lainnya. Fenomena yang kedua adalah terkait kepercayaan pasien yang tinggi berbasis informasi positif. Pasien menggunakan ulasan Google untuk mencari informasi objektif tentang rumah sakit. Ulasan positif menjadi referensi utama bagi pasien dalam memilih rumah sakit. Misalnya, testimoni tentang pelayanan yang cepat, fasilitas yang lengkap, maupun pelayanan staf rumah sakit yang ramah. Namun secara aktual, kepercayaan pasien ini rentan terhadap ulasan negatif. Artinya, banyak pasien masih meragukan keabsahan ulasan di Google, terutama jika terdapat perbedaan ekstrim antara ulasan positif dan negatif. Ulasan negatif seringkali tidak direspon dengan baik oleh rumah sakit, sehingga menciptakan kesan tidak peduli terhadap masukan pasien. Beberapa ulasan buruk pun dapat menjadi viral dan mempengaruhi persepsi calon pasien atau masyarakat secara umum yang secara signifikan. Padahal sebenarnya hal itu bukan mencerminkan kondisi umum rumah sakit. Yang ketiga adalah pengelolaan proaktif oleh rumah sakit. Secara ideal, fenomena ini harusnya rumah sakit memiliki tim khusus untuk memantau dan menanggapi ulasan di Google. Rumah sakit juga secara aktif menggunakan Google Review atau ulasan Google sebagai bagian dari strategi komunikasi untuk membangun reputasi yang positif. Namun secara aktual, pengelolaan ulasan ini masih kurang optimal oleh rumah sakit
karena tidak semua rumah sakit memiliki sistem atau tim khusus untuk memantau ulasan Google secara berkala. Rumah sakit juga cenderung pasif terhadap ulasan negatif atau hanya merespon ulasan positif yang dapat membuat pasien merasa keluhan mereka diabaikan. Ulasan di Google seringkali menjadi alarm masalah yang sebenarnya dapat dicegah jika rumah sakit lebih proaktif dalam mengevaluasi pelayanan internal. Ini adalah latar belakang dari kasus ini. Yang pertama, perubahan pola konsumsi informasi di era digital, di mana masyarakat mengandalkan ulasan online, terutama Google Review untuk membuat keputusan. Google Review sebagai platform yang mendominasi pencarian informasi rumah sakit, memberikan penilaian terstruktur yang mempengaruhi persepsi calon pasiennya. Selain itu, pentingnya reputasi rumah sakit dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Ini menjadi tantangan rumah sakit dalam mengelola ulasan negatif dan dampaknya terhadap citra kepercayaan masyarakat. Artinya, dengan situasi sekarang di mana internet sudah berkembang, masyarakat itu menggunakan internet untuk mendapatkan informasi dengan mudah, artinya rumah sakit juga harus mampu mengatasi ulasan-ulasan yang negatif itu dengan lebih cepat untuk menjaga reputasi dan citra rumah sakit. Berikut ini adalah rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana ulasan Google atau Google Review ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Kemudian apa saja aspek dalam ulasan Google yang paling mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih rumah sakit, dan bagaimana rumah sakit dapat mengelola ulasan Google untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, rumusan masalah ini akan kita coba bahas dengan menggunakan teori ilmu komunikasi. Sebelumnya, saya ingin menunjukkan contoh ya, contoh tampilan Google Review. Ini di salah satu rumah sakit pemerintah, Tangerang City General Hospital atau Rumah Sakit Umum Kota Tangerang yang terletak di perumahan modern di Jalan Pulau Putri Raya, Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang. Terlihat di sini ratingnya rumah sakit ini 3,4. Rating ini seharusnya masih bisa ditingkatkan, diupayakan untuk bisa naik menjadi mungkin minimal 4 atau 4 lebih. Tapi yang menarik adalah respon daripada penggunanya, di sini ada yang memberikan respon bintang 5 yang menyatakan sangat membantu tetangga saya buat pengurusan BPJS. Terima kasih banyak RSUD Kota Tangerang. Nah, yang menarik adalah respon ini langsung diberikan feedback oleh rumah sakit dengan menjawab, terima kasih atas kepercayaan kepada kami, salam sehat selalu. Dalam hal ini mungkin rumah sakit ini sudah berusaha untuk merespon feedback dari pasien tersebut, namun upaya tindak lanjut ke depannya untuk meningkatkan rating itu perlu menjadi suatu tantangan bagi rumah sakit bagaimana dia memanfaatkan ulasan tadi untuk meningkatkan rating kepuasan pasien melalui Google Review ini. Nah, ini teori komunikasi yang akan saya bahas untuk mendasari kasus ini. Yang pertama adalah teori use and gratification. Di sini untuk melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan ulasan Google untuk memenuhi kebutuhan informasi dan mengambil keputusan. Fokus pada keputusan atau kepuasan yang dicapai melalui penggunaan ulasan Google. Yang kedua adalah teori agenda setting. Bagaimana isu-isu yang sering muncul dalam ulasan Google akan membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang menjadi kekuatan atau kelemahan rumah sakit tersebut. Kita bahas yang pertama, yaitu teori use and gratification. Elihu Katz adalah salah satu ahli perumus teori ini. Katz melahirkan teori media use and gratification yang menyatakan bahwa media tidak lagi bertumpu pada apa yang media lakukan terhadap halayak, namun lebih menekankan kepada apa yang dilakukan oleh halayak terhadap media.
Nah, dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwa halayak atau pengguna media ini bersifat aktif. Artinya, mereka memiliki tujuan spesifik dalam memilih dan menggunakan media tertentu. Media yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu seperti informasi, hiburan, interaksi sosial, ataupun eskapisme. Dan kepuasan yang diperoleh dari media itu tergantung pada bagaimana media itu memenuhi kebutuhan pengguna. Penggunaan teori use and gratification dalam konteks Google Review atau ulasan Google dapat membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa orang memanfaatkan platform ini, baik sebagai penulis ulasan atau reviewer maupun pembaca ulasan. Artinya begini, kalau misalnya saya ingin misalnya mencari satu rumah sakit di Kota Tangerang yang bisa melayani BPJS. Saya searching misalnya di Google, rumah sakit dengan BPJS terbaik. Saat keluar RSUD Kota Tangerang dan saya melihat ada suatu ulasan yang tadi bintang 5, maka itu akan meningkatkan kepercayaan saya untuk, oh saya mau memilih rumah sakit ini. Lalu saya datang dan sesuai dengan ekspektasi saya. Nah, dengan kata lain, setelah saya selesai mendapatkan pelayanan, saya pun ingin membagikan pengalaman saya di media sosial tadi. Saya pun menulis di misalnya Google Review, saya mengatakan bahwa oh terbukti ternyata untuk pasien BPJS atau pasien JKN dilayani dengan sangat baik, mudah, dan cepat. Gitu. Saya berharap pengalaman saya ini menjadi sumber informasi bagi masyarakat yang nantinya membutuhkan informasi yang sama dengan saya untuk datang ke rumah sakit tersebut. Nah, secara gratifikasi, teori ini dapat memberikan feedback ya kepada rumah sakit. Teori ini dapat menjelaskan bagaimana rumah sakit sebagai organisasi dapat memanfaatkan Google Review untuk memahami kebutuhan dan perilaku audiens mereka. Baik, selanjutnya adalah teori agenda setting. Teori ini adalah salah satu teori komunikasi yang berfokus pada bagaimana media mempengaruhi perhatian dan persepsi audiens terhadap suatu isu. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda atau menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh audiens. Dalam konteks Google Review untuk rumah sakit, teori ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ulasan online membentuk persepsi publik tentang kualitas layanan kesehatan. Jadi, yang menjadi media adalah ulasan-ulasan daripada pengguna si Google Review tadi yang berfungsi sebagai media yang menetapkan agenda bagi calon pasien, masyarakat, dan bahkan manajemen rumah sakit. Artinya, jika pada ulasan tersebut banyak ulasan-ulasan negatif, maka hati-hati, itu akan menjadi suatu agenda setting yang secara tidak kita sadari itu sudah tertera, ditayangkan di Google Review atau ulasan Google dari bisnis rumah sakit itu sendiri yang bisa dilihat, diakses oleh masyarakat maupun calon pasien yang bisa menjadi agenda publik nantinya bagi masyarakat. Ini adalah salah satu analisa kasus. Studi kasus ini penggunaan agenda setting di rumah sakit dalam konteks sebuah rumah sakit mendapatkan banyak ulasan tentang waktu tunggu yang lama dan staf yang tidak ramah di bagian pendaftaran. Lalu dilakukan analisis bahwa ulasan ini membuat waktu tunggu menjadi isu utama yang diperhatikan oleh calon pasien. Rumah sakit harus menyadari bahwa ini adalah agenda yang telah ditetapkan dalam tanda kutip oleh pasien melalui ulasan. Jadi, waktu tunggu yang lama ini karena banyak muncul di ulasan di Google Review tadi, secara tidak langsung ini menjadi agenda yang ditetapkan oleh pengguna layanan di rumah sakit itu. Nah, bagaimana tindakannya? Rumah sakit dapat memperkenalkan sistem antrian digital dan melatih staf untuk meningkatkan keramahan, lalu secara aktif merespon ulasan untuk mengubah persepsi publik. Artinya, apa yang sudah menjadi permasalahan tadi itu tidak dibiarkan oleh rumah sakit di saat
banyak pengguna yang mengeluhkan itu waktu tunggu yang lama, waktu tunggu pendaftaran misalnya yang lama, maka rumah sakit ternyata menjadikan itu suatu perbaikan dan menggunakan sistem antrian digital untuk memangkas waktu tunggu pendaftaran bagi pasien tersebut. Nah, perbaikan yang dilakukan tadi harus disampaikan kembali ke publik melalui ulasan Google. Berikut ini implementasinya. Ini adalah strategi dengan agenda setting, di mana rumah sakit dalam memanfaatkan ulasan Google atau Google Review. Yang pertama yang dilakukan adalah analisis awal, artinya mengidentifikasi agenda. Untuk ini, tim yang memantau Google Review itu bisa mengumpulkan data ulasan, baik positif dan negatif, kemudian mengelompokkan isu berdasarkan frekuensi dan urgensi. Data ini bisa kita ambil dari 1 bulan ke belakang, 3 bulan, ataupun 6 bulan ke belakang. Setelah itu kita memberikan prioritas isu utama. Lakukan strategi pemecahan permasalahan sesuai dengan ulasan terbanyak. Jika 60% ulasan menyebutkan lama menunggu waktu pendaftaran, maka ini adalah isu utama yang harus menjadi perhatian rumah sakit. Nah, di saat itu sudah diselesaikan, misalnya tadi sudah ada sistem antrian digital, mungkin untuk pasien BPJS bisa menggunakan aplikasi mobile JKN, atau rumah sakit menyediakan APM, Anjungan Pendaftaran Mandiri, di mana saat masyarakat atau pasien itu mendaftar, sudah tidak perlu lagi bertemu dengan petugas pendaftaran, tetapi bisa melakukan pendaftaran mandiri di mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri. Nah, setelah itu terjadi, maka dilakukan langkah ketiga, yaitu atur komunikasi untuk mengarahkan agenda publik. Artinya, soroti perbaikan itu melalui media sosial, situs web, atau komunikasi langsung dengan pasien. Ajak pasien memberikan ulasan setelah perbaikan dilakukan. Yang keempat, yang pasti kita harus lakukan adalah libatkan pasien dalam agenda positif. Setelah itu berjalan, maka minta pasien yang puas untuk memberikan ulasan. Ini kita bisa lakukan secara langsung dengan pasien yang datang ke rumah sakit, kemudian dengan flyer, atau kita bisa minta di media sosial, supaya yang sudah merasakan perbaikan ini bisa memberikan review di ulasan Google atau Google Review kita. Yang kelima, kampanye untuk membentuk agenda baru. Setelah ini berhasil, kita bisa mengkampanyekan agenda baru. Misal, kita membuka satu layanan baru di rumah sakit, misalnya trauma center. Maka kita buat kampanye baru tentang layanan ini. Untuk di Google Review, kita bisa tambahkan produk di sana, kita bisa tambahkan informasi layanan di sana, sehingga masyarakat yang menggunakan Google pun tahu bahwa saat ini rumah sakit ada suatu layanan baru. Dan yang terakhir yang pasti adalah tentunya terus-menerus melakukan monitoring dan evaluasi. Kesimpulan, dari kedua teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar strategi komunikasi yang membantu rumah sakit. Dapat kita simpulkan bahwa satu, ulasan Google atau Google Review ini dapat menciptakan agenda yang membentuk persepsi publik. Yang kedua, rumah sakit harus mampu memahami isu-isu utama yang dianggap penting oleh pasien. Yang ketiga, bagaimana manajemen akan isu tersebut. Dalam ulasan ini sangat penting untuk mempengaruhi reputasi dan kepercayaan pasien, mengarahkan perhatian publik pada aspek positif melalui komunikasi yang efektif. Keempat, meningkatkan kualitas layanan dengan mengelola persepsi secara strategis. Dan yang kelima, dengan memanfaatkan teori ini, rumah sakit dapat lebih strategis dalam merespon kebutuhan dan ekspektasi pasien yang tercermin dalam ulasan Google. Demikian presentasi dari saya untuk tugas akhir semester. Semoga apa yang saya sampaikan ini tentang teori-teori ilmu komunikasi, teori use and gratification, dan juga teori agenda setting tadi untuk menghadapi kasus dampak dari Google Review pada pelayanan rumah sakit dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.